Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyaknya, yang luar biasa. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di kajian sore hari, kajian hadis Sahih Bukhari bersama yang terhormat Bapak Dr. Ellen Sumarna MAG. Tentunya kali ini bersama saya Ega Nasruddin yang akan memimpin jalannya pematerian pada sore hari ini. Adapun rangkaian kegiatan kajian pada sore hari ini antara lain pembukaan, lalu dilanjutkan dengan penyampaian ilmu yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Ellen Sumarna MAG, lalu dilanjutkan ke sesi tanya jawab, dilanjutkan ke sesi doa bersama, dan diakhiri dengan penutupan. Untuk efektifkan waktu, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, marilah kita simak bersama penyampaian ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Ellen Sumarna MAG. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ega, sok dilanjut. Bagaimana Bapak kabarnya? Apakah sehat, Pak? Alhamdulillah, Ega. Biiznillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Apakah sudah siap Bapak untuk memberikan ilmunya pada kesempatan sore hari ini? Silakan, Ega. Siap. Baik, para jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan yang terhormat kepada Dr. Ellen Sumarna MAG sudah sangat siap sepertinya, dan juga para hadirin sudah tidak sabar. Mungkin langsung saja kepada yang terhormat Bapak Dr. Ellen Sumarna MAG, saya persilahkan. Monggo Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bersua dalam kajian Sahih Bukhari seperti yang seperti yang sudah disampaikan. Kita mengkaji kitab Sahih Bukhari itu sudah lama, ya, sudah lama, dimulai dari offline di Masjid Al-Furqon UPI sampai kemudian kemarin kita pandemi. Nah, alhamdulillah setelah pandemi kita masih tetap online. Insya Allah untuk ke depan nanti belum dibicarakan secara final, kita juga direncanakan akan online offline, tetapi tetap disiarkan oleh TVUP. Baik jamaah yang Allah muliakan, sehingga dengan ada penyiaran live streaming di YouTube itu di TVUP juga jamaah bisa melihat menyaksikan di TVUP maupun mungkin juga lewat Zoom juga. Jadi ada 3 hal, ada lewat
Zoom, ada lewat offline, kemudian juga ada lewat YouTube. Insya Allah. Jamaah yang Allah muliakan, pada sore hari ini kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang bab iza kana atau doyikon. Di bab tentang ini kita membahas akan bab iza kana saubun doyikon. Bab tentang apabila kain yang dipakai sholat itu sempit, gitu ya, atau ketat, gitu. Sempit atau mungkin ketat, gitu. Nah, sebelum pematerian dimulai, jamaah yang Allah muliakan, ini Ega kita sapa dulu ya jamaahnya, Ega, yakni Bapak dan Ibu, baik dosen ataupun Bapak Ibu guru yang lainnya, kemudian sahabat karib kerabat pun juga insya Allah ada bersama kita dimanapun Anda berada. Kemudian tentu saja adik-adik murid Bapak yang Bapak cintai ya. Nah, kita pada hari ini, sore hari ini kita akan membahas tentang bab idza kana thawbu dayiqan, yaitu apabila pakaian yang dikenakan itu adalah sempit begitu atau ketat begitu. Nah, karena bahasan kita ini sudah lama, ya Mas sekalian ya, sesungguhnya dari awal, dari karena sudah 4 tahun berjalan kurang lebih gitu bahasan kita ini. Nah, sehingga banyak bab yang sudah kita lewati, mulai dari bab akidah, bab bagaimana wahyu itu dimulai, gitu ya. Kemudian bab akidah, bab tentang ilmu, bab tentang wudhu, bab tentang tayamum, dan mengupas juga tentang haid. Namun yang haid itu belum kita kupas tuntas karena ya agak kurang pas kelihatannya, karena yang bicarakan dalam haid ini lebih ke arah persoalan suami dan istri. Namun demikian insya Allah kita kupas juga ya. Walaupun kemudian pada saat hari ini kita masuk kepada bab tentang sholat, karena itu mungkin lebih urgen. Sementara yang tentang haid itu silahkan ditanyakan juga, dan insya Allah akan kita kupas lagi dengan selesai ya. Tapi karena ini kita langsung masuk ke bab tentang sholat aja dulu. Jamaah yang Allah muliakan, jadi sudah banyak sudah lama kita membahas tentang hadis ini. Namun untuk mengulang bahasan, jamaah boleh bertanya, mengulang hal-hal apa yang sudah dibahas, mulai dari bab tentang bagaimana wahyu itu diturunkan sampai kepada bab sholat ini. Insya Allah ya. Dan tentu saja berpahala saat bertanya hal-hal yang sudah lewat itu. Begitu. Baik jamaah sekalian, kita masuk kepada bab idza kana thawbu dayiqan, yaitu bab apabila kain yang dikenakan dalam sholat itu sempit. Begitu. Hadisnya hadis nomor 361. Nah, jadi bagi jamaah yang memiliki kitab Sahih Bukhari-nya, silakan jamaah membuka hadis nomor 361, yaitu jilid pertama ya, yaitu bab tentang kitabus sholat, bab tentang idza kana thawbu dayiqan. Nah, begitu. Apabila jamaah juga karena untuk membeli kitabnya juga banyak keterbatasan itu dan ini. Nah, musim e-book ini memberikan keluasaan seluas-luasannya. Kita bisa mendownload dari internet kitabnya secara gratis gitu ya. Bisa mendownload secara gratis. Atau kemudian jamaah juga bisa menghubungi narahubung daripada kajian kita ini untuk mendapatkan filenya, untuk mendapatkan file kajiannya. Atau jamaah juga bisa masuk ke grup kajian hadis melalui narahubung tadi, begitu. Nah, insya Allah banyak
cara-cara untuk bisa kita bersilaturahmi seperti ini. Nah, jamaah sekalian, kita masuk ke hadis nomor 361. Nah, di sini bagi mereka yang baru bergabung, ini ada, jadi sebenarnya hadis itu kalau ini mohon maaf ya jamaah yang lain ini karena mungkin ada yang baru bergabung. Jadi kalau kajian hadis dengan kajian Al-Quran itu berbeda. Kalau kajian Al-Quran itu kita langsung dihadapkan kepada teks daripada Al-Quran, sedangkan kajian hadis sebelum kita masuk kepada teks hadis, kita dihadapkan dulu pada yang namanya rawi dan sanad. Kenapa begitu? Nah, seperti yang sering disampaikan, nah, kalau Al-Quran itu diwahyukan kepada Rasulullah langsung dituliskan dalam media-media yang bisa dipakai untuk menulis. Sementara kalau hadis itu tidak dituliskan, bahkan hadis itu dituliskan sekitar 200 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal, baru hadis dituliskan. Sehingga otentisitas hadis itu, bahwa itu adalah perkataan Nabi, bahwa itu adalah perbuatan Nabi, itu otentisitasnya, pertanggungjawabannya ada pada rawi dan sanad. Karena selama 200 tahun itu hadis tidak ditulis, melainkan diriwayatkan dari lisan ulama yang satu ke lisan ulama berikutnya yang menjadi muridnya. Terus begitu. Nah, oleh karena itu otentisitas hadis ada pada periwayatnya itu. Begitu jamaah sekalian. Nah, wajar dengan demikian. Nah, kalau kita ngaji hadis, kita langsung berhadapan dengan rawi dan sanad sebagai ciri daripada pertanggungjawaban otentisitas sebuah hadis. Baik, kita lanjutkan ya Mas kalian. Nah, ini ada haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Ini perkataan siapa? Perkataan Imam Bukhari. Begitu. Jadi Imam Bukhari menuliskan hadis di kitabnya. Nah, dengan memulai alur dari siapa beliau mendapatkan hadis. Nah, begitu ya. Nah, di sini haddatsana, kata Imam Bukhari, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Yahya bin Sholih. Nah, berarti Yahya bin Sholih adalah gurunya Imam Bukhari. Begitu. Nah, kemudian kata Yahya bin Sholih, qala, beliau berkata, yang berkata siapa? Yahya bin Sholih, gurunya Imam Bukhari. Kata beliau, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa? Fulaih bin Sulaiman. Fulaih bin Sulaiman. Berarti Fulaih bin Sulaiman itu guru daripada Yahya bin Sholih. Begitu. Ya. Nah, an Sa'id bin Al-Haris. Nah, ya, Fulaih bin Sholih ini mendapatkan hadis itu dari Sa'id bin Al-Haris. Begitu. Nah, qala, beliau berkata, siapa yang berkata? Sa'id bin Sholih. Kata beliau, sa'alna, kami bertanya kepada siapa? Jabir bin Abdullah, kepada Jabir bin Abdullah. Kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang apa yang dia tanyakan. Sa'id bin Al-Haris bertanya kepada Jabir bin Abdullah, yaitu anis sholat, tentang sholat. Tentang sholat yang mana? Yaitu sholat fi thawbil wahid, dengan mengenakan selembar pakaian. Begitu ya? Dengan mengenakan selembar pakaian. Dia menggunakan kain yang satu. Maksudnya terjemahan letternya fi thawbi, dalam kain al-wahid yang satu. Yang satu lembar. Begitu. Nah, faqala, lantas Jabir berkata, kharajtu, aku ini pernah keluar ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan keluarnya beliau bersama Nabi?
fi ba'di asfarihi, pada sebagian perjalanan beliau. Nah, kalau dalam hadis Muslim itu disebutkan perjalanan yang dimaksud itu adalah perjalanan peperangan pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah, begitu ya. Nah, Jabir bersama Rasulullah keluar dalam perjalanan itu. Nah, kemudian faji itu aku datang dalam sebuah perjalanan itu ada kemah-kemah ya. Itu faji itu maka aku datang lailatan pada suatu malam. Liba di amri untuk keperluan sebagian keperluanku. Nah, kata siapa Jabir bin Abdullah, suatu malam aku datang menemui Rasulullah SAW untuk menunaikan keperluanku. Nah, keperluan yang dimaksud apa? Keperluan yang dimaksud itu dalam hadis Muslim itu dikatakan beliau itu bertugas menyiapkan air, bertugas menyiapkan air untuk jamaah, begitu. Nah, kemudian fawajadtuhu, aku mendapati beliau, mendapati Nabi itu yusolli tengah sholat. Sholat apa yang dimaksud? Tentu sholat malam, ya, karena kan malam-malam datangnya, gitu. Kemudian wa alayya, adapun aku ini, ya, alayya dan aku ini itu hanya memiliki taubun wahidun, selembar pakaian, kain yang satu atau selembar pakaian. Jadi Jabir bin Abdullah ini nggak punya pakaian. Malam-malam hari datang menemui Rasulullah SAW untuk menunaikan tugasnya, itu menyiapkan air bagi jamaah, gitu. Tetapi ketika dia datang kepada Rasulullah, menemui Rasulullah dalam keadaan, mendapati Rasulullah dalam keadaan tengah sholat, dan dia sendiri hanya berpakaian satu lembar kain, begitu. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Fastalam tu, aku menyelimutkan bihi kain tadi, ya, di kain yang dipakainya oleh beliau diselimutkannya sampai dalam hadis Muslim itu sampai bukan hadis Muslim tapi dalam penafsir hadis ini, ya, Al-Khattabi, ya, penafsir hadis ini, katanya Jabir bin Abdullah itu menyelimutkan pakaiannya, ya, itu diselimutkan sampai tangannya tidak bisa keluar karena diselimutkan, begitu, ya. Nah, kemudian setelah itu aku sholat ila janibihi, di samping Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian yang diselimutkan tadi. Nah, falama insarofa, maka setelah selesai itu sholat, gitu ya, qala Rasulullah SAW bersabda sambil tertawa kecil, mungkin ya kalau bahasa kitanya, Rasul sambil tertawa kecil bertanya kepada Jabir, Mas Suro, apa yang dilakukan perjalanan malam-malam ini? Ya Jabir, wahai Jabir, begitu ya. Jadi kata Rasulullah, kok malam-malam datang? Mau apa wahai Jabir? Katanya, ya. Nah, kemudian fa'akhbartuhu, kemudian kata Jabir, fa'akhbartuhu, aku kabarkan kepada beliau bihajati, akan keperluanku tadi, yaitu bertugas menyiapkan air bagi jamaah, ya. Nah, falamma, maka ketika faragtu, aku selesai sholat bersama beliau, ketikanya qala, Nabi berkata lagi, mahada, apakah ini, apakah hadal istimewa, apakah gerakan penyelimutan alladzi yang ro'a itu aku lihat ini, ya. Maksudnya sambil tertawa kecil Rasulullah itu berkata, kok kenapa nih kenapa kamu menyelimutkan pakaianmu itu, gitu ya. Nah, qultu, aku menjawab Jabir tadi, kana saubun
adalah kainku ini. Ya Rasulullah, kainku ini, yakni maksudnya doko sempit gitu. Qala, kemudian Nabi bersabda, fa in kana wasi'an, apabila pakaian itu lebar, maka fal tahib bihi, silakan selimutkan, ya selimutkan dengannya. Wa in kana doikon, apabila pakaian itu sempit, ya fat tazir bihi, maka jadikanlah sarung pakaian tadi. Nah itu. Nah ini jamaah sekalian, jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari bahwa suatu malam itu seorang sahabat, yakni Jabir bin Abdullah, pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah peperangan yang awal, begitu ya. Dan beliau bertugas untuk menyiapkan air bagi para tentara Allah di medan jihad tadi, begitu ya. Nah kemudian beliau datang mendapati Nabi SAW dalam keadaan sholat malam. Beliau kemudian masuk, langsung sholat bersama beliau dengan keadaan tangannya itu terselimuti pakaian tadi, karena tidak tahu harus bagaimana pakaian, selembar pakaian ini, apakah diselimutkan atau disarungkan. Nah ya, Jabir melakukannya dengan menyelubungkan kain yang satu itu kepada badannya. Tetapi cara menyelimutkannya itu dengan tangannya itu tertutup begitu, dengan tangannya tertutup oleh selimut tadi, gitu. Sampai kemudian kata Rasulullah, apabila kain itu sempit, maka sarungkanlah, begitu. Apabila kain itu lebar, silakan selimutkan, tapi dalam kondisi tangan ada di luar selimut, tangan ada di luar kain yang diselimutkan tadi, begitu maksudnya. Ya mas sekalian, ini ada satu hadis lagi sekalian, ya. Tapi ini terjemahannya belum selesai ini, ya. Enggak apa-apa, ya. Nah, kita Haddatsana, telah menceritakan kepada kami, ini kata Imam Bukhari. Siapa? Musaddad. Nah, Musaddad, ya. Qala, katanya, kata Musaddad, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa? Yahya. Nah, Yahya an Sufyan, mendapatkannya dari Sufyan. Qala, katanya, kata Sufyan, hadatsani, telah menceritakan kepadaku siapa? Abu Hazim. Di mana Abu Hazim mendapatkan an Sahal bin Sa'id, mendapatkan dari Sahal bin Sa'id. Qala, katanya. Nah, kata Sahal bin Sa'id, kana rijalun rusakunna, karena adalah banyak laki-laki yusalluna, yang sholat man Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aqidi, dalam kondisi mereka itu tengah mengikatkan uzrihim, sarung-sarung mereka, ala a'nakihim, pada lehernya. Jadi sarung-sarungnya itu diikatkan ke leher-lehernya. Dia kahayati sibyan, seperti tingkah anak-anak. Kahayati sibyan, seperti tingkah anak-anak. Yuqalu, kemudian dikatakan linnisa, kepada para wanita yang sholat berada di belakang laki-laki. Kata mereka, la tarfa'na, jangan kalian mengangkat, wahai para wanita, jangan kalian mengangkat ru'usakunna, kepala kalian, hatta yastawi rijal, sehingga para laki-laki itu sudah bangkit julusan dalam keadaan duduk. Nah ini ya Bapak sekalian. Nah jadi pada hadis nomor kedua, itu nomor 362, itu Rasulullah itu sholat bersama jamaah yang lainnya, bersama para sahabat sholat, begitu, di mana para sahabat kondisinya adalah mengikatkan sarung-sarungnya pada
pada leher mereka seperti anak-anak begitu ya, sehingga kemudian khawatir tersingkap uratnya, sehingga kemudian dikatakan kepada para wanita, jangan kalian wahai para wanita, jangan kalian mengangkat kepala dahulu, ya, sehingga laki-laki duduk. Nah, supaya apa maksudnya? Supaya tidak terlihat auratnya oleh para wanita, gitu. Nah, jamaah sekalian, dua hadis yang kita bahas tadi, ya, inilah yang akan kita bahas kali ini, ya. Nah, kita lihat penjelasan hadisnya. Ini sudah dilihat, kita sudah nasihat takwa dulu ya tadi, ya. Di nasihat takwanya, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita ini bertakwa dengan sebaik-baiknya takwa dan agar kita ini tidak mati kecuali dalam keadaan keislaman, ya. Nah, kemudian kita masuk ke poin kedua, ya. Nah, poin kedua itu kita mengulang bab sholat dari awal. Nah, sedangkan bab-bab lainnya silakan oleh jamaah untuk ditanyakan masing-masing, ya, karena kita sudah membahas tentang berbagai hal dalam kitab Bukhari tadi, ya. Nah, jadi kesimpulannya apa yang sudah dibahas kemarin itu bahwa sholat itu, ya, sholat yang diwajibkan pada waktu Isra Mi'raj itu jamaah sekalian adalah awalnya 2 rakaat. Kita awalnya 2 rakaat, begitu ya. Nah, kemudian menjadi 4 rakaat kalau dalam keadaan mukim, dan menjadi 2 rakaat lagi dalam keadaan kita bepergian, begitu. Itu bahasan kita kemarin, ya. Nah, kemudian kita masuk pada bahasan kita kali ini. Jamaah sekalian, kisah yang ada di hadis tadi itu banyak versinya. Nah, kalau versi Bukhari itu hadis di antaranya itu dinisbahkan kepada Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas yang punya jalan cerita, begitu ya. Itu bisa jamaah sekalian lihat dalam kitab Bukhari nomor hadis 6316. Atau dalam Muslim jilid pertama nomor 525, 763 dan nomor 181. Begitu. Jamaah sekalian, dalam hadis Muslim ini, ya, yang dimaksud dengan perjalanan sebagian perjalanan Nabi di malam hari bersama Jabir tadi, maksudnya pada perang Buat. Apa itu perang Buat? Perang Buat itu peperangan awal bagi Rasulullah SAW, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi yang dimaksud dengan keluar Mu'ad bersama Nabi pada beberapa perjalanan, maksudnya pada ini, ya. Nah, jamaah sekalian, hadis ini pun, ya, itu menunjukkan bolehnya kita sholat malam berjamaah, begitu ya. Nah, tadi kan Jabir bin Abdullah itu datang dan mendapati Nabi tengah sholat, dan beliau sholat di belakang, di samping Nabi SAW. Sholat apa? Sholat malam. Karena itu sholat malam boleh dilakukan secara berjamaah, melihat contoh hadis ini. Dan demikian juga dalam sholat tarawih. Sholat tarawih juga dilakukan berjamaah karena ada contoh dari Nabi juga, begitu, ya, sama. Nah, sementara sholat tarawih itu termasuk sholat malam. Jenisnya termasuk pada sholat malam, ya. Yang kedua, jamaah sekalian, nah, yang dimaksud keperluan itu keperluan Jabir menemui Rasulullah malam-malam hari itu adalah beliau ditugaskan untuk menyiapkan air di persinggahan. Ya, menyiapkan air di persinggahan, ya, untuk sholat, untuk minum, begitu, ya, untuk wudu, untuk minum, ya. Kemudian adapun kalau kita melihat perkataan Rasul, mahadzal istimal, ya. Ada apa dengan sikapmu menyelimuti tubuhmu dengan kain tadi?
Begitu, ya. Nah, jamaah sekalian, dalam hadis tadi, sikap yang diingkari oleh Nabi adalah menyimutkan kain di mana tangannya tak bisa keluar. Itu yang diingkari oleh Nabi. Sehingga karena kainnya sempit, itu Jabir tadi, itu diselimutkan. Sehingga tangannya itu tidak bisa keluar karena terselimuti oleh kain tadi. Sehingga Rasulullah berkata, mahadal istimal. Ada apa dengan perbuatanmu itu menyelimutkan badanmu, menyelimuti badanmu dengan kain tadi? Begitu. Nah, jamaah sekalian, sehingga kemudian Nabi menuntun apabila kain itu sempit, maka sarungkanlah. Apabila kain itu lebar, boleh diselimutkan ke badan, tapi dalam posisi tangan ada di luar selimut, begitu ya, di luar badan kain yang diselimutkan tadi. Ya. Nah, kemudian yang keempat, jamaah sekalian, coba kita lihat. Hadis ini membolehkan rubahnya niat dari makmum jadi imam. Ya boleh terjadi perubahan niat dalam sholat. Tadinya kan Rasul sholat malam itu sendirian, gitu ya. Tadinya Rasul itu sholat malam itu sendirian. Tiba-tiba ada jamaah, dalam hal ini Jabir tadi, itu langsung masuk ke barisan sholat Nabi. Dan Nabi posisinya munfarid, asalnya sendirian dan niatnya sendirian. Tapi ketika Jabir masuk ke tempat sholat Nabi, itu menunjukkan Nabi kemudian merubah yang niat yang tadinya sholat sendirian menjadi sholat sebagai imam, begitu. Nah, jadi boleh berubah niat, gitu ya jamaah sekalian. Ya. Nah, kemudian yang kelima, pada hadis berikutnya diketahui. Nah, hadis yang mana? Yaitu hadis yang ini, yang ini. Hadis yang ini jamaah sekalian. Nah, ini hadisnya. Hadis nomor 362. Nah, di sini dikatakan bahwa saking kondisi jamaah zaman Nabi itu termasuk keadaan ekonominya ya, itu mereka itu kemudian karena pakaiannya itu saja ya, yang penting kan tidak ada najisnya ya, begitu. Itu karena 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 relatif sempitnya pakaiannya itu, dia mengikatkan sarungnya pada lehernya ya, seperti apa yang dilakukan anak-anak ya, diikatkan ini kemudian diselimutkan ke bawah ya, dan karena khawatir auratnya terbuka terlihat oleh para wanita, maka disampaikan kepada para wanita itu latar fakna. Nah, jangan kalian para wanita itu menengadahkan ru'usahunna, kepala kalian, hatta yastawi rijal, jurusan sampai para laki-laki itu laki-laki itu duduk kembali. Nah, setelah duduk bolehlah untuk perempuan juga bangkit dari sujudnya, begitu maksudnya ya. Nah, jemaah sekalian. Nah, kita lanjutkan jemaah sekalian. Nah, ini. Nah, jadi boleh ya berubah niat ya. Nah, yang kelima pada hadis berikutnya, hadis yang kedua tadi, diketahui bahwa saking pendeknya pakaian mereka sampai kainnya diikatkan pada leher mereka. Dan tempat para wanita tentu saja pada zaman Nabi pun ada di belakang, begitu ya. Nah, yang keenam, ini ada sedikit pertanyaan ya terkait dengan pakaian yang sangat terbatas tadi yang dilakukan oleh sahabat tadi ya. Nah, pertanyaannya, apakah bagi mereka yang sempit pakaiannya tadi, jika mereka berdiri akan terlihat sebagian auratnya? Ini pertanyaannya ya. Jadi apabila dengan pakaian mereka yang sempit tadi
yang pakaiannya tadi tidak mereka, jika mereka berdiri akan lihat auratnya? Jawabnya, hendaklah dia sholat dengan duduk supaya sebagian kainnya yang sempit tadi bisa menutupi auratnya. Nah begitu. Nah, ini jamaah sekalian beberapa hal kajian kita hari ini. Semoga bisa lebih dipahami ya. Nah jadi kembali lagi jamaah ini karena kita sudah lama mengkaji kitab Bukhari ini. Nah untuk mengulang bahasan-bahasan yang telah lewat, boleh jamaah bertanya dari hal-hal yang sudah lewat tadi. Atau kemudian membahas apa yang tengah kita bahas sekarang ini. Silakan Ega. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Elan Sumarna MAG yang telah menyampaikan ilmunya pada sore hari ini. Kita doakan semoga ilmu yang disampaikan menambah, insya Allah gitu ya, menambah manfaat bagi kita semua dan menjadikan amal kebaikan bagi semua umumnya dan khususnya bagi beliau yang menyampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin si penyampaian kajian pada ini kita cukupkan. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang kita buka. Oleh karenanya, silakan kepada jemaah yang memiliki pertanyaan bisa mengaktifkan fitur raise hand atau menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar, di kolom chat. Baik, di sini sudah ada satu orang yang akan menyampaikan pertanyaan. Sepertinya Bapak, ada Bapak Faisal Faza dari SMP PGII 2. Mungkin langsung saja kepadanya saya persilakan. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih Kang Ega yang telah memberikan waktu kepada saya. Dan terima kasih juga kepada Pak Kiai Elan, panutan saya. Saya selalu mendoakan atallahu labaqa'ah fi sihatin daimah. Amin. Sehat, selalu panjang umur, selalu berkah dalam menyampaikan ilmu-ilmunya. Saya juga tadi sempat kaget Amin. kalau Zoom tidak ada dan kajiannya offline bagaimana gitu. Cuman nanti insya Allah ada Zoom-nya Pak, itu Pak insya Allah Faisal ya, ada, ya, insya ada Allah Zoom, Pak, ada apa namanya, ada YouTube. ya insya Allah Pak Kiai. Ya, Mungkin kalau lewat Zoom bisa lebih interaktif lagi ya, lebih ngobrol lagi walaupun bertatap maya gitu. Ya. Tetapi kalau Zoom itu, kalau YouTube hanya tayangan mungkin ya Pak Kiai. Ya. Insya Allah mungkin Allah nanti bisa pertemukan kita di lain waktu Pak Kiai. Amin. Allahumma amin. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak Kiai. Yang pertama itu saya sering lihat para akhwat yang sholat di masjid, tetapi sholatnya itu memakai pakaian gitu kan, walaupun itu sudah tertutup secara syariah, secara hukum tertutup yang mana yang harus ditutup, tetapi ada beberapa hal yang menjadi kerisihan saya sebagai seorang guru. Saya pernah ditanya oleh seorang murid, muridnya perempuan Pak Kiai, Pak, emangnya boleh sholat pakai baju katanya? Kan sholat itu lazimnya pakai mukena katanya gitu. Walaupun baju ibu guru itu kan bajunya gamis katanya. Tetapi kan kita lazimnya pakai mukena, Pak. Apakah boleh pakai baju hanya pakai kaos kaki? Bahkan ada yang mengatakan, saya juga pernah Pak lihat katanya lagi jalan-jalan ke mall. Ada ibu-ibu pakai celana panjang, pakai kerudung,
sholatnya tinggal pakai kaos kaki aja katanya, nggak pakai mukena, apakah itu sah katanya? Itu Pak Kiai yang pertama gitu ya. Nah yang kedua, saya pernah pulang kampung, di kampung saya di Limbangan, di kampung ibu saya almarhum Pak Kiai. Ibu-ibunya itu kalau sholat itu menutupkan mukena ke dagunya sampai sini katanya. Katanya perintah. Tetapi saya belum pernah menemukan keterangan-keterangan mukena atau nikob atau jilbab yang harus ditutupkan sampai dagu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, apakah saat sholat itu bagi laki-laki afdolnya memakai celana ataukah sarung gitu Pak Kiai? Tadi saya mendengar kalau celana mungkin ada lipatan-lipatan atau lamun sahur bahasa Sundana masuk ayah acuk anu merketeng-teng gitu kan ya. Ada yang sempit. Nah, bagaimana Pak Kiai dari 3 pertanyaan itu? Syukran jazakallah khairan katsiran. Alhamdulillah. Silakan Ega. Baik, Bapak. Terima kasih banyak kepada Bapak Faisal Faza SMP PGII 2 yang telah menyampaikan pertanyaannya yang sangat luar biasa. Juga saya izin mungkin membacakan kembali ya Bapak pada Bapak Ya, Elan. silakan. Apabila kurang tepat bisa langsung diluruskan saja. Jadi untuk yang pertama itu tadi Bapak Faisal Faza bertanya terkait ini Bapak, terkait dengan sholat akhwat gitu ya Pak, menggunakan busana gitu kan, lazimnya itu menggunakan Mukena ya. mukena. Iya Bapak, mungkin seperti itu. Ya, Mungkin baik. langsung saja kepada Ya, satu-satu aja Bapak. Ega supaya tidak Iya Pak, lupa. iya Ya, Pak, langsung saja ya. monggo. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Eh, Pertanyaan yang sangat bagus nih jamaah sekalian. Terima kasih Bapak Faisal ya yang telah meluaskan bahasan kita. Nah, jadi eh, salah satu pahala yang Allah berikan insya Allah kepada para penanya itu adalah meluaskan bahasa. Bahkan kalau mengulang itu tambah bagus lagi karena ilmu itu harus Amin ya rabbal alamin. diulang-ulang begitu. Baik. Jadi sebenarnya jamaah sekalian yang kita bahas ini adalah pakaian laki-laki dalam sholat. Begitu. Jadi kalau pakaian perempuan tentu ada lagi. Nah, bentuknya apa pakaian laki-laki dan perempuan itu? Ya, ukurannya adalah aurat yang harus tertutup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau aurat laki-laki itu kan dari pusar sampai betis ya, di bawah lutut begitu, sampai lutut tapi harus lewat lutut gitu ya. Dari pusar kemudian sampai lutut gitu ya, di bawah lutut sampai ini apa sampai pergelengan sampai sampai pertengahan betis maksudnya begitu ya. Jadi itu makanya kata Rasulullah itu kalau kemudian pakaiannya sempit, pakaiannya ada satu lembar, hanya satu sehelai kain saja pakaiannya, tapi kalau pakaiannya sempit, nah itu pakaian yang sempit tadi itu harus disarungkan. Maksudnya disarungkan itu dibalutkan seperti sarung, yaitu di bawah harus menutupi pusar sampai di bawah lutut, menutupi lutut begitu. Jadi kalau pakaiannya sempit, tetapi kalau kain yang selembar itu luas, maka itu diselimutkan ke badannya dengan catatan tangannya harus ada di luar. Begitu jangan diselimutkan menutupi menutupi tangannya. Itu yang dilakukan oleh Jabir tadi. Begitu. Nah, sampai Nabi tertawa kecil, begitu ya. Gitu. Jamaah sekalian, nah bagaimana dengan pakaian wanita? Nah, seperti yang kita ketahui, para muslimah itu kan disunah tidak wajib untuk sholat bersama laki-laki di masjid, begitu. Tidak wajib menghadiri sholat berjamaah para wanita itu. Kenapa? Karena para wanita itu
Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu auratnya itu adalah dari pusar sampai lutut. Begitu. Nah, sementara aurat perempuan itu seluruh tubuhnya. Begitu. Jadi karena aurat perempuan itu seluruh tubuhnya, maka itu yang harus ditutupi ketika sholat. Nah, begitu. Sehingga kalau kemudian para wanita sholat berjamaah bersama laki-laki yang bukan mahramnya tentunya, itu agak kerepotan karena harus menyiapkan kain yang bisa menutupi keseluruhan tadi. Nah, begitu ya. Nah, dalam hal ini jamaah sekalian, khusus untuk perempuan itu kan ada jilbab. Jilbab itu adalah pakaian luar yang dipakai oleh muslimah jika dia mau bepergian keluar rumah. Ada jilbab. Begitu. Nah, jilbab itu sebenarnya yang multifungsi, di samping menutupi auratnya, juga kalau dia sholat di masjid bersama laki-laki, maka jilbab itu juga berfungsi sebagai mukena. Nah, begitu maksudnya. Jilbab itu berfungsi sebagai mukena. Jadi tidak mengapa si muslimah tadi sholat tanpa mukena jika jilbabnya berfungsi sebagai mukena. Nah, itu. Nah, sekarang persoalannya, kalau kemudian, karena persoalannya sekarang kan para wanita muslimah itu hanya berkerudung, tidak berjilbab, begitu ya. Umumnya wanita muslimah itu hanya berkerudung dengan pakaian yang ya sempit begitu ya. Kemudian sholat di luar rumah, yaitu bersama laki-laki lain, begitu ya. Akibatnya kan tidak sempurna menutup auratnya. Nah, karena itu dibutuhkan mukena. Nah, jadi adanya mukena itu adalah untuk menutupi pakaian perempuan yang sebenarnya tidak layak untuk sholat kalau di luar rumah. Demikian juga di rumah ya. Jadi, makanya dijadikan dibuatkan mukena. Nah, itu. Jadi mukena itu seperti itu sebenarnya ya, jamaah sekalian, gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi kenapa? Karena aurat perempuan itu kan seluruh tubuhnya. Makanya mestinya jilbab yang dipakai oleh perempuan itu adalah seperti mukena. Begitu, sehingga kalaupun tadi ditanyakan ada ibu-ibu yang sholat langsung dengan gamisnya, itu karena apabila jilbabnya memenuhi kriteria seperti mukena tadi, begitu. Baik, itu Ega, ya. Baik, Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sebelum lanjut ke pertanyaan 2, mungkin saya kembalikan terlebih dahulu kepada Bapak Faisal. Bapak Faisal, bagaimana Pak? Apakah pertanyaan pertamanya sudah terjawab? Alhamdulillah sudah. Ya, baik, Bapak. Mungkin dilanjutkan ke pertanyaan 2 saja ya Pak. Jadi ini Pak, senyimak saya gitu ya, bahwa pertanyaan kedua itu Pak Faisal ini pernah pulang kampung gitu Pak, ke daerahnya, ke Limbangan, yang mana di daerahnya tersebut terdapat ibu-ibu yang apabila sholat itu mukenanya itu menutupi dagu ya Pak, seperti itu. Harus menutupi dagu katanya. Ya, harus menutupi dagu. Nah, itu tuh keterangannya itu seperti apa sih gitu Pak di dalam agama Islam sendiri gitu Pak. Mungkin seperti itu ya Pak. Ya. Baik, Ya, terima kasih baik, Pak Faisal. Ya. Jamaah yang Allah muliakan, tadi ini tafsir daripada maksud penafsiran daripada aurat wanita. Berangkat dari penafsiran dari aurat wanita. Aurat wanita itu kan seluruh tubuh, termasuk lehernya. Itu maksudnya, termasuk lehernya. Leher itu adalah aurat, begitu. Makanya sebagian muslimah ada yang berjilbabnya itu dengan
mengedepankan itu kain yang di bawah dagunya itu ke dagunya, gitu ya. Itu dalam rangka maksudnya agar lehernya itu tidak terlihat, begitu kan? Jadi kalau kemudian jilbabnya sampai nempel ke lehernya, gitu ya, itu khawatir dagunya itu terlihat, begitu. Sehingga dengan demikian sebagian muslimah dengan kehati-hatiannya ditutupilah khawatir bagian bawah dari dagunya terlihat karena itu bagian daripada leher, begitu, bagian daripada leher, sehingga dipajukan sedikit ke dagu, begitu. Nah, jadi sebenarnya sikap seperti itu juga terjadi dalam sholat, begitu. Sholat pun juga kan begitu. Makanya tadi jadi jilbab muslimah itu sebenarnya multifungsi juga untuk sholat juga, sebagai mukena juga. Seperti halnya para laki-laki ketika berpakaian celana panjang, begitu ya. Nah, kemudian mereka bisa langsung sholat. Nah, kan karena memang sudah menutup aurat, pakaiannya sudah menutup aurat. Lain halnya kalau kemudian si laki-laki tadi bercelana pendek, terlihat lututnya, maka dia tidak boleh sholat kecuali memakai sarung atau mengganti celananya dengan celana panjang. Celana pendeknya dengan celana panjangnya, gitu. Jadi jamaah sekalian, nah jadi bagi wanita muslimah itu sebenarnya kalau sudah sempurna jilbabnya, sudah syar'i, gitu ya, maka dia tidak perlu mengganti jilbabnya dengan mukena saat sholat di masjid atau saat sholat di rumah, begitu. Dia langsung sholat dengan jilbab yang dikenakannya, dengan catatan jilbabnya tadi seperti mukena, begitu. Nah, soal kemudian ada yang dikedepankan itu soal interpretasi dan kehati-hatian muslimah bahwa leher itu termasuk daripada aurat wanita. Nah, jadi kalau dagunya terlihat, berarti itu sebagian lehernya terlihat, begitu. Makanya mereka menjadikan jilbabnya itu dikedepankan di bawah dagunya langsung, gitu. Demikian jamaah sekalian. Dikembalikan ke Ega, silakan Ega. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak. Jadi yang saya tangkap itu bahwa mukananya itu dikedepankan itu mungkin untuk menutupi aurat lehernya gitu ya, Nah, Bapak gitu. ya. Karena dagu bagian ini kan leher juga. Ya, Nah, jadi begitu maksudnya. ya, baik. Terima kasih banyak pada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna yang telah menjawab pertanyaan kedua dari Bapak Faisal. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan terlebih dahulu nih kepada Bapak Faisal terkait dengan pertanyaan keduanya. Bagaimana Bapak pertanyaan keduanya, apakah sudah terjawab? Alhamdulillah sudah terjawab. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, mungkin dilanjutkan ke pertanyaan ketiga dari Bapak Faisal Faza, yaitu kalau salah kurang tepat mohon diluruskan ya Bapak. Jadi pertanyaan ketiga dari Bapak Faisal Faza tadi itu bahwa lebih afdol mana gitu Bapak? Apakah sholat laki-laki itu menggunakan sarung atau menggunakan celana gitu Celana. yang kain gitu? Karena Ya. ada lipatan-lipatan seperti itu gitu Pak kalau menggunakan celana. Mungkin seperti itu ya Bapak Ya. Faisal. Ya, mungkin untuk selanjutnya langsung saja kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna, saya persilakan. Ya. Baik, ya, terima kasih Bapak Faisal ya atas pertanyaannya sehingga membuka bahasan kita lebih jauh. Jamaah sekalian, jadi ini kalau kita melihat hadis-hadis yang tadi dibahas, ternyata karena keterbatasan, ya, ini kan di zaman Nabi itu kan keterbatasan ekonominya seperti itu. Bahkan seperti yang disampaikan dalam hadis tadi, ada jamaah dalam hadis sahabat yang hanya punya selembar kain aja untuk sholat. Bahkan dalam hadis yang kedua ini kan sampai mereka
mewanti-wantikan para perempuan yang ada di belakangnya itu untuk tidak untuk tidak mengangkat kepalanya duluan, karena khawatir kalau para wanita mengangkat kepala duluan sementara laki-laki masih sujud begitu ya, itu akan terlihat auratnya gitu ya. Karena memang para laki-laki dengan keterbatasan pakaian yang dimilikinya, dia hanya menyarungkan kain yang terbatas itu begitu. Nah, jadi coba kalau kita melihat hadis-hadis ini, kita bisa membaca gambaran kondisi zaman Nabi ya dengan berbagai keterbatasannya. Karena itu wajar ya kalau kemudian apa yang kemarin itu kita bicara tentang isbal tadi ya, Rasulullah sampai mengatakan jangan berisbal, karena keisbalan itu karena menjulurkan kain di bawah mata kaki itu adalah kesombongan. Karena memang orang-orang kaya saat itu, pada zaman Nabi itu adalah menampakkan kesombongannya sebagai seorang yang kaya dan sebagainya dengan berlapis-lapis pakaian, bahkan menjulur sampai mata kaki. Sementara umumnya orang itu hanya berpakaian satu helai saja, begitu dan sebagainya, begitu. Nah, karena itu Rasulullah melarang untuk isbal, begitu. Karena kaitannya dengan keangkuhan tadi. Ya, kalau tidak angkuh tidak mengapa. Kalau tidak angkuh tidak mengapa kita isbal. Gitu ya? Tidak mengapa. Kan hari ini terbalik, jamaah sekalian, hari ini terbalik. Bahwa orang yang sombong itu dengan celana yang robek-robek. Terbalik ya kalau hari ini. Hari ini para wanita juga pakaian yang ketat-ketatnya ternyata lebih mahal dari jilbab yang sungguh, dari jilbab syar'i yang dipakai, begitu ya. Itu lebih mahal pakai pakaian-pakaian ketat itu. Yang dulu pakaian ketat itu simbol kemiskinan, sekarang simbol kesombongan. Sekarang ada orang ya dengan celana yang tambal-tambal, celana yang sobek-sobek bagian lututnya itu, ternyata pakaian-pakaian yang mahal itu. Begitu. Jadi hari ini simbol kemiskinan itu menjadi simbol kesombongan bagi orang-orang kaya tentunya, karena pakaian-pakaian yang sempit-sempit itu ternyata lebih mahal daripada pakaian-pakaian yang longgar hari ini. Nah, begitu jamaah sekalian. Nah, jadi di titik persoalannya kenapa Rasulullah itu melarang isbal, karena keangkuhannya. Karena keangkuhannya. Kalau tidak angkuh tidak apa-apa. Bahkan dalam hadis itu Umar ya itu dikatakan ahli ilmu dengan pakaian yang menjulurnya itu, dengan pakaian yang isbalnya itu. Kemudian Abu Bakar juga demikian, yang Abu Bakar juga tidak dikatakan sombong karena pakaiannya selalu menjulur, begitu ya, karena merosot lagi, dinaikkan lagi, merosot lagi, ya. Nah ini kata Abu Bakar, kenapa ini? Oh, engkau bukan dari kalangan orang-orang yang sombong. Nah begitu, ya, jamaah sekalian. Nah kembali kepada pertanyaan Bapak Isal tadi, ya jamaah sekalian, apakah dengan bersarung atau dengan celana? Kalau longgar, boleh bercelana, boleh bersarung. Yang penting longgarnya. Karena pada hari ini, kondisi ekonomi hari ini jauh lebih baik dari zaman Nabi. Begitu. Dan sulit kita temui orang yang tidak punya pakaian. Ya, sulit ditemui. Begitu. Nah, jadi mana yang lebih afdol? Apakah bersarung atau bercelana? Tentu saja dua-duanya afdol, asal lebar. Jadi jangan sampai sempit, gitu ya. Jangan sampai sempit, ya. Nah, jadi di zaman Nabi itu kan ada pakaian yang sempit juga dipakai, ya dipakai. Dan Rasul menyarankan pakaian yang sempit itu digunakan dengan cara bersarung supaya tidak terlihat lipatan-lipatannya, gitu ya, lipatan-lipatan laki-laki tadi, bukan perempuan. Lipatan-lipatan laki-laki tidak terlihat saat sujud, begitu.
Nah, jadi yang afdol apa, celana atau sarung? Dua-duanya afdol, ya. Dua-duanya afdol, asal baik sarung ataupun celana adalah yang lebar, tidak sempit, begitu. Yang lebar tidak sempit. Ada juga yang kemudian pakai celana juga pakai sarung. Nah, akhirnya ya silakan kalau memang ada, ya. Tetapi jangan sombong, jangan sombong melakukan ini, kesombongan yang baru ini itu kesombongan yang menyatakan dirinya paling sunnah. Oh, sombong lagi ini, ya. Ya sombong lagi, ini paling paling nyunnah kepada Nabi, tidak kesombongan. Begitu ya. Padahal zaman Nabi seperti itu. Seperti hadis nomor 362 tadi yang kita bahas. Nah, gitu ya. Jadi asal apa asal? Asal longgar saja. Asal longgar saja ya. Baik bersarung ataupun bercelana. Begitu. Baik. Demikian Ega. Baik Bapak, Bismillah. Mohon maaf Bapak sebelumnya. Dikarenakan di laptopnya sedang ada kendala Pak, jadi izin beralih dulu ke sini Pak. Ya silakan. Silakan. Terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Suwarna MAG yang telah memberikan pertanyaan kepada maksudnya telah menjawab pertanyaan dari Bapak Faisal Faza. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan terlebih dahulu nih kepada Bapak Faisal Faza terkait dengan pertanyaan ketiganya. Apakah sudah terjawab Bapak? Alhamdulillah sudah terjawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya mungkin di sini ada satu pertanyaan lagi Pak yang masuk lewat kolom chat dan juga sebetulnya nyambung nih Pak terkait dengan pembahasan celana yang bolong-bolong gitu Pak, celana masa kini. Di sini itu si pengirim pesan gitu ya yang mungkin tidak ingin disebutkan namanya Pak, bilang katanya Pak, kemarin itu dia melihat ada laki-laki yang sholat menggunakan celana yang mana celananya itu bolong-bolong gitu Pak. Ya bisa dikatakan mungkin celana masa kini gitu bagi sebagian orang gitu Pak. Nah dia itu menggunakan kain gitu Pak, yang mana kain itu diikat di bagian yang bolong itu gitu Pak. Tapi apakah hal tersebut diperbolehkan gitu Pak? Menutup bolongnya begitu ya, Ega? Menutup bolongnya dengan mengikat kain tersebut gitu Pak di area yang bolong itu. Oh ya, baik. Ya, ya kalau memang celananya itu longgar dan bolong-bolongnya bisa ditutup, ya tidak mengapa, ya tidak mengapa. Jadi maksudnya dia sholat sah, secara sholat sah, begitu ya. Sholat sah. Namun kemudian juga bahwa si laki-laki tadi hendaklah kemudian menata hatinya. Kenapa dia berpakaian seperti itu sehingga harus rumit-rumit menutup dulu bagian-bagian yang bolongnya dengan kain. Seperti itu kan jadi hanya tambah pekerjaan ya, tambah tidak praktis. Jadi itulah makanya jamaah sekalian, agama ini sebenarnya memberikan kepraktisan, ya. Yang menyebabkan tidak praktis, yang menyebabkan susah itu diri kita sendiri, ya, kita sendiri. Jadi kalau kemudian misal kalau kemudian muslimah itu berjilbab yang syar'i, ya, dia bisa sholat di mana saja tanpa harus memakai mukena, kan begitu. Seperti praktisnya orang laki-laki yang memakai celana atau sarung pergi keluar rumah, dia praktis pakai celana yang lebar, ya tidak sempit, ya tidak ketat maksudnya, gitu. Dia praktis sholat tanpa harus pakai sarung dan lain sebagainya. Hanya kemudian gara-gara kitanya sendiri, ya misal karena termakan oleh isu pakaian yang hari ini, dia
Orang laki-laki kan pakai pakaian belt, ya. Kemudian yang bolong-bolong pakai pakaiannya. Akibatnya sholat ya harus kusak-kusak dulu, harus menutup yang bolong-bolong tadi dengan kain. Itu kan artinya ketidakpraktisan seperti itu dibikin sendiri. Hanya sayangnya mereka selalu menyebut, oh ini tidak praktis ya agamanya. Yang tidak praktis siapa? Mementingkan Ajaran Islam itu sungguh praktis. Begitu ya? Ya, gimana Ega? Ya, Baik, Bapak. kan? Kan Ega? Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya, dan ini penanyanya juga sudah sepertinya sudah terjawab. Katanya Masya Allah, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, Bapak dan hadirin sekalian, dikarenakan waktu kajian yang sudah mencapai pukul 17.06 dan juga mungkin sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya pada kesempatan sore hari ini, maka dari itu untuk sesi tanya jawab pada kesempatan kajian sore hari ini saya tutup, dan untuk selanjutnya yaitu sesi closing statement dilanjutkan doa bersama yang akan dipimpin secara langsung oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumerna MAG. Kepada beliau saya persilakan. Mangga Bapak. Baik, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kajian hari ini sudah tuntas tentang apakah sah kita sholat dengan hanya sehelai selendang saja. Nah, asal menutup aurat boleh. Asal menutup aurat boleh, dan itu sah. Nah, jadi dengan demikian, kalau kemudian ahwat itu tadi harus bermukena, itu gara-gara memang mungkin pada satu sisi dengan tentu saja Allah itu tetap memberikan pahalanya kepada mereka yang para wanita yang menutup auratnya, walaupun belum secara sempurna, ya. Hanya kemudian ketika sholat ya harus bermukena begitu. Tetapi bagi mereka yang sudah Allah izinkan si wanita tadi bisa berjilbab dengan syar'i, maka dia boleh tanpa mukena pun begitu, ya. Nah, itu. Jadi ini sesungguhnya ibadah ini sudah praktis. Ya, seperti praktisnya para laki-laki juga sholat ke masjid itu dengan celana panjang yang longgar. Nah, jadi tidak sepraktis mereka yang pakai celananya bolong-bolong sehingga dia harus kusak-kusak dulu menutup bolongnya itu, ya. Akhirnya mungkin terlambat juga sholatnya. Ditambah dengan ya itulah seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati dan keilmuan kita ini untuk menyaup cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Supaya Islam ini senantiasa memberikan berkah kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan jamaah sekitar kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, rangkaian kegiatan acara demi acara pada kajian sore hari ini telah dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumerna MAG. Tidak lupa kepada Bapak Faisal Faza
SMP PGI 2 dan juga tidak lupa kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian pada sore hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusan, dan semoga kita dapat bertemu lagi tentunya yang insya Allah di kajian pada minggu depan. Juga para hadirin tadi bahas yang ingin masuk grup kajian ataupun mendapatkan file Sahih Bukhari-nya, silakan bisa menghubungi narahubung yang terdapat di pamflet. Ya, baik, mungkin cukup kajian pada sore hari ini dicukupkan sekian. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan selama menjadi moderator. Mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Jazakumullah khair, Pak Kiai. amin. Jazakumullah Sami-sami khair. Pak Guru, Bapak Ibu, sahabat kerabat dan adik-adik yang kita cintai. Mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Recording stopped. warahmatullahi wabarakatuh.